Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati, yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini adalah malam yang kedua saya berdiri di hadapan hadirin dan hadirat sekalian. Berkat izin, inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa berkat taufik dan hidayahnya, kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di tempat yang paling mulia ini. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kalau Allah tidak izinkan kita, kalau Allah tidak berikan kita taufik dan hidayah, berat kelihatannya kaki ini untuk melangkah ke Masjid Miftahul Jannah. Betul nggak Pak? Berapa banyak tetangga kita yang sehat, enggak sakit, enggak kemana-mana, di rumah, tapi Allah nggak izinin buat hadir ke tempat itu. Kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jika seandainya umat Islam ini tahu tentang keutamaan, tentang kemuliaan, tentang keberkahan, tentang pahala yang begitu besar yang Allah janjikan untuk mereka di bulan Ramadan ini, niscaya kata Nabi, 12 bulan semuanya pengen kita untuk jadi bulan Ramadan. Tapi hanya segelintir orang aja yang tahu. Insya Allah kita istiqomah sampai akhir Ramadan. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, setiap ibadah, setiap perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, semuanya pasti mengandung unsur kebaikan-kebaikan buat kita di dunia khususnya, terlebih nanti di akhirat. Contohnya puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ilmu kedokteran, ilmu kesehatan meneliti tentang faedah berpuasa. Oh, ternyata dengan berpuasa itu benar diri kita akan sehat. Bahkan baru-baru ini ada sebuah pengobatan, yaitu apa? Puasa 2 hari, makan 5 hari. Ternyata Islam 1400 tahun yang lalu melalui lisan Nabi Muhammad sudah mengabarkan dengan apa? Puasa Senin Kamis. Diteliti oleh ilmu kedokteran, oh ternyata manfaatnya untuk kesehatan. Ada beberapa fadilah, ada beberapa keutamaan tentang puasa yang insya Allah akan sangat besar manfaatnya untuk diri kita kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia mah hidup kita enggak lama, ya, paling banter 60 tahun, 70 tahun, udah lewat 75 tahun itu udah banyakan nyesel hidup. Ya, banyak Pak yang begitu. Ya Allah, kok gue gak mati-mati? Kenapa? Udah pada sakit. Makanan rasanya udah gak enak. Ada gak yang begitu? Iya. Jalan udah gak bisa. Mobil cakep ada gak kepake. Iya, mobil gini gak kepake. Duduk di bangku mobil sakit badannya, kakinya gak bisa buat tindak, udah gak ada enak-enaknya. Itu dunia. Nah, nanti yang kita harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tuh fadilah puasa?
Yang pertama, puasa merupakan salah satu rukun Islam. Rukun yang wajib kita laksanakan. Jangan sampai tidak. Walaupun di tengah-tengah masyarakat kita banyak kaum muslimin yang tidak begitu peduli dengan puasa. Kamu kenapa nggak puasa? Saya nggak sahur, nggak sahur, nggak puasa. Badannya kau tergagah, nggak puasa, gara-gara enggak. Nabi Muhammad dulu perang Badar itu lagi puasa bulan Ramadan. Ini gara-gara nggak sahur. Kenapa nggak sahur? Mungkin saya mau nggak puasa. Itu yang pertama, salah satu. Yang kedua, keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau ditanya rata-rata punya dosa nggak? Ada yang punya dosa? Enggak ada. Pasti semua kita punya dosa. Dosa mata, dosa kuping, mulut, apa lagi? Ya kan? Kaki, tangan, ya. Semuanya ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kulit dia ngomong, ya Allah saya dibawa berbuat maksiat sama dia nih. Mata begitu juga, semuanya begitu juga. Tapi kalau kita puasa Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fadilah atau keutamaan kita berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Suatu saat Nabi ada yang nanya, ya Rasulullah, ya ara'aita, ya, bagaimana menurut pendapat kamu? Sholaitul maktubah, saya sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan, walam azid dalika syai'an, aku gak nambah lagi, artinya cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, enggak ditambahin sama amalan ini. Zakat dia kagak, haji kagak. Gimana pengen zakat orang miskin? Gimana dia pengen haji nggak punya duit? Ya. Aku nggak tambahin setelah itu ya Rasulullah. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, na'am, kamu masuk surga. Tuh, cuman sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak tambah yang lain. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya, kamu masuk surga. Syaratnya tadi tinggal zakat karena orang miskin, kita nggak zakat, tapi orang kaya. Sebenarnya nih pengurus masjid itu harus parah-parahin tuh orang kaya tuh. Tanya-tanyain, Pak, ada gak zakat mal bapak yang harus dikeluarkan? Begitu. Jangan orang kayanya diam aja duitnya banyak, dia nggak mau keluarin zakatnya. Nanti kalau gantungin tuh lehernya tuh hartanya tuh diomong-omong. Dan yang keempat, keutamaan dari kita berpuasa adalah doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 doa nih yang dianjurkan kita baca selama bulan suci Ramadan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu banyak-banyakin Pak. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla, kita berharap ketika kita kembali kepada Allah, lisan ini mampu untuk membaca kalimat syahadat. Gak ada yang paling diharapkan oleh setiap orang Islam ketika akhir hayatnya itu bisa bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apalagi as'aluka, astagfirullah, kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi as'alukal jannah, aku minta surga ya Allah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Dan keutamaan yang terakhir daripada kita berpuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung. Kalau ibadah-ibadah yang lain ketahuan ada yang 10, bahkan kata Nabi sampai 700 kali lipat pahala yang Allah berikan. Tapi puasa kata Nabi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran dari puasa tersebut. Bentuk kecintaan Allah, Allah akan berikan hadiah buat orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang tidak terhingga banyak. Kita berharap, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, taufik dan hidayah, sehingga kita bisa melalui tahapan demi tahapan di bulan suci Ramadan ini dengan terus kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selesai Ramadan kita benar-benar jadi orang-orang yang diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bayi yang baru lahir dari rahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi